Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfiani Nur Aliftia dengan NIM 23121081 dari kelas PAI 4C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Helna Nelis, MPD. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Landasan Pengembangan Kurikulum. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian landasan pengembangan kurikulum. Istilah kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya daerah berpacu. Kata kurikulum pula berasal dari zaman Romawi antik, yang mengandung pengertian bahwa suatu jeda yang harus ditempuh di kegiatan berlari mulai dari garis start hingga finish. Selain itu, pengertian kurikulum pula dikenal dengan kata Arab yakni manhaj, yaitu jalan yang jelas melalui manusia pada bidang kehidupannya. Sedangkan dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan jelas yang dilewati pendidik serta siswa yang menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan perilaku serta nilai-nilai sosial lainnya. Pengembangan menunjukkan kepada suatu kegiatan yang menghasilkan suatu cara yang baru, di mana selama kegiatan tersebut, penilaian dan penyempurnaan terhadap cara tersebut terus dilakukan. Pengembangan kurikulum merupakan upaya yang sistematis dalam rangka merancang dan mengembangkan pembelajaran, di mana antar komponen saling berkaitan, baik komponen tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Menurut Umar Hamalik, landasan pengembangan kurikulum didefinisikan sebagai dasar perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan, dan menilai sampai di mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Sedangkan Dakir menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum ialah proses mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan, karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Menurut Sukma Dinata, landasan pengembangan kurikulum adalah dasar yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang mencakup landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan ilmiah. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat saya simpulkan bahwa pengembangan kurikulum adalah proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, sebagaimana dalam kurikulum yang ditetapkan pemerintah setelah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Landasan pengembangan kurikulum juga merupakan dasar atau prinsip-prinsip dasar yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan, yang mencakup beberapa aspek, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan iptek, dan landasan organisatoris. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan yang memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, tujuan landasan pengembangan kurikulum. Berikut adalah beberapa tujuan dari landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi, tujuan utama dari pengembangan kurikulum adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ini mencakup peningkatan kualitas pengajaran, materi pembelajaran, dan hasil belajar siswa. Kurikulum yang baik harus dirancang untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan juga bermakna. Kemudian yang kedua,
mengembangkan potensi siswa. Setiap siswa tentunya memiliki potensi yang berbeda-beda. Pengembangan kurikulum bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Ini berarti kurikulum harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu siswa. Yang ketiga, meningkatkan relevansi pendidikan. Kurikulum harus relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ini berarti kurikulum harus terus diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia kerja. Pendidikan yang relevan akan membekali siswa dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berhasil di masa depan. Kemudian yang keempat, meningkatkan efektivitas pendidikan. Jadi, pengembangan kurikulum juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. Berarti, kurikulum harus dirancang untuk memastikan bahwa waktu dan sumber daya yang digunakan dalam pendidikan dimanfaatkan secara optimal. Kurikulum yang efektif akan membantu siswa untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan dengan cara yang efisien. Kemudian yang kelima, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Di era globalisasi ini, kreativitas dan inovasi sangat penting. Pengembangan kurikulum harus mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif. Ini berarti kurikulum harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksperimen, berkolaborasi, dan memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu ada manfaat landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu memberikan dasar atau permulaan dalam pengembangan kurikulum. Jadi, pengembangan kurikulum yang baik memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan. Ini menciptakan fondasi yang kuat untuk perbaikan berkelanjutan dan inovasi dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, menjadikan kualitas pendidikan yang lebih baik. Dengan kurikulum yang relevan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat, kualitas pendidikan secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Ini mencakup peningkatan hasil belajar siswa, kualitas pengajaran, dan efektivitas pengelolaan pendidikan. Yang ketiga, yaitu mendorong berkembangnya potensi baik bagi siswa. Kurikulum yang dirancang dengan baik mempertimbangkan perbedaan individu siswa dan memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Ini mencakup pengembangan keterampilan kognitif, sosial, emosional, dan psikomotorik. Kemudian yang keempat, meningkatkan profesionalisme guru. Pengembangan kurikulum yang melibatkan guru memberikan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Ini juga mendorong guru untuk menjadi lebih reflektif dan inovatif dalam praktik pengajaran mereka. Kemudian, yang kelima, yaitu membantu mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum adalah alat utama untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum yang efektif memastikan bahwa program pendidikan selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Ini membantu memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang landasan filosofis. Pengertian landasan filosofis. Seperti yang kita ketahui bahwa istilah filsafat merupakan terjemahan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu filosofi, perpaduan dua kata Yunani purba, pilien yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis atau filosofis dalam merancang, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Jadi, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum adalah fondasi pemikiran yang mendalam dan terstruktur yang menjadi dasar bagi setiap keputusan dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum.
Ini bukan sekedar kumpulan ide atau pendapat, tetapi hasil dari analisis yang cermat, pemikiran yang logis, dan pandangan yang sistematis tentang hakikat pendidikan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum adalah fondasi yang sangat penting karena ia memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi seluruh proses pendidikan. Bayangkan sebuah bangunan, tanpa fondasi yang kuat, bangunan itu akan mudah runtuh. Begitu pula dengan kurikulum. Landasan filosofis bertindak sebagai fondasi tersebut, memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memiliki dasar yang kokoh dan relevan. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi landasan filosofis. Tujuan landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum adalah untuk memberikan arah dan membimbing pengambilan keputusan dalam pendidikan. Jadi, landasan filosofis ini sebagai kompas yang memandu para pengembang kurikulum dalam setiap langkah mereka. Ini memastikan bahwa kurikulum tidak dikembangkan secara acak, tetapi memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Dan dalam proses pengembangan kurikulum, ada banyak keputusan yang harus diambil, mulai dari pemilihan materi pelajaran hingga penentuan metode pengajaran. Landasan filosofis memberikan kerangka kerja yang kuat untuk membantu para pengembang kurikulum dalam mengambil keputusan yang tepat dan konsisten dengan visi pendidikan yang diinginkan. Fungsi landasan filosofis. Yang pertama, filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa tujuan dan fungsi dari landasan filosofis adalah menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan membantu kita memahami hakikat manusia, tujuan hidup, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Pemahaman ini menjadi dasar untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan. Yang kedua, filsafat dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus dipelajari. Jadi, filsafat pendidikan membantu kita memilih materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Selanjutnya yaitu manfaat landasan filosofis. Yang pertama, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diyakini. Jadi, landasan filosofis memberikan kerangka nilai yang konsisten untuk pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum. Ini memastikan bahwa kurikulum mencerminkan pandangan dunia, keyakinan, dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Kemudian, yang kedua, membimbing pengambilan keputusan dalam menentukan apa yang akan diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan mengapa hal tersebut penting. Landasan filosofis ini membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang tujuan pendidikan, isi kurikulum, dan metode pengajaran. Yang ketiga, berisi konsep-konsep pendidikan yang dicita-citakan. Landasan filosofis mencakup visi dan cita-cita tentang pendidikan yang ideal. Ini memberikan inspirasi dan arah bagi pengembang kurikulum untuk menciptakan program pendidikan yang inovatif dan transformatif. Misalnya, konsep pendidikan holistik menekankan pengembangan seluruh aspek kepribadian siswa, termasuk aspek kognitif, emosional, sosial, dan spiritual. Kemudian, membantu mempersiapkan dan mempertahankan sistem masyarakat yang hidup dalam dinamikanya. Landasan filosofis membantu kurikulum untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Ini memastikan bahwa pendidikan tetap relevan dan efektif dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Selanjutnya, ciri-ciri landasan filosofis. Yang pertama berasal dari pemikiran mendalam, analitis, logis, dan sistematis. Jadi, landasan filosofis tidak sekedar opini atau pandangan sepintas. Ia dibangun melalui refleksi yang mendalam, analisis yang cermat, penalaran yang logis, dan kerangka pemikiran yang sistematis. Kemudian yang kedua, mencakup pandangan dan nilai-nilai filosofis yang mendasari pendidikan. Jadi, landasan filosofis mencerminkan pandangan dunia, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok. Ini mencakup pandangan tentang hakikat manusia, tujuan hidup,
dan bagaimana manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, meliputi pemahaman tentang hakikat pengetahuan, tujuan pendidikan, dan proses pembelajaran. Jadi, landasan filosofis ini membantu kita memahami apa itu pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh, dan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang valid. Ini juga membantu kita menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kemudian bertumpu pada pemikiran filosofis. Maksudnya adalah landasan filosofis tidak hanya mengacu pada satu aliran filsafat, tetapi dapat menggabungkan berbagai perspektif filosofis yang relevan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup landasan filosofis. Ruang lingkup landasan ini mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan. Ini mencakup hakikat ilmu pengetahuan atau epistemologi, pandangan terhadap masyarakat dan kebudayaan atau society and culture, serta pandangan terhadap individu atau siswa. Misalnya, dalam konteks pendidikan Islam, landasan filosofis akan mencakup prinsip-prinsip tauhid, akhlak, dan pendekatan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Macam-macam landasan filosofis pada pengembangan kurikulum. Yang pertama, idealisme, menjelaskan kepada dunia bahwa moral, spiritual, kebenaran, dan nilai adalah absolut, universal, dan kebenarannya tidak dibatasi oleh waktu. Dunia, ide, atau pikiran adalah tetap, teratur, dan tertib. Kedua, perennialisme, lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, esensialisme, menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang keempat, eksistensialisme, menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang, mesti memahami dirinya sendiri. Aliran ini mempertanyakan bagaimana saya hidup di dunia, apa pengalaman itu. Kemudian yang kelima, progresivisme, menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar, dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif, konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Selanjutnya, mengapa filosofis menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum? Filosofis menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum karena filosofis memberikan dasar pemikiran yang mendalam tentang hakikat manusia, pengetahuan, dan proses pembelajaran. Ia bukan sekadar kumpulan teori abstrak, melainkan kerangka kerja yang menentukan arah dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi manusia, nilai-nilai yang dijunjung tinggi, dan tujuan hidup, filosofis membantu kita merumuskan visi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang landasan psikologis. Pengertian landasan psikologis. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Landasan psikologis adalah landasan yang didasarkan pada ilmu psikologi untuk memahami perilaku, perkembangan, dan pembelajaran manusia. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran dan perilaku manusia. Landasan psikologis berarti menggunakan pemahaman dari ilmu psikologi untuk menjelaskan dan memahami bagaimana manusia berperilaku, tumbuh, dan belajar. Ini mencakup berbagai aspek seperti bagaimana orang berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Misalnya dalam konteks pendidikan, landasan psikologis dapat membantu guru
memahami bagaimana siswa belajar secara efektif, mengapa beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan belajar, dan bagaimana cara terbaik untuk memotivasi siswa. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi landasan psikologis. Tujuan dan fungsi landasan psikologis yaitu yang pertama, menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Jadi, landasan psikologis membantu memahami bagaimana peserta didik belajar, apa yang memotivasi mereka, dan bagaimana mereka memproses informasi. Dengan memahami hal ini, pengembangan kurikulum dapat merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Kemudian yang kedua, membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka secara optimal. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Landasan psikologis membantu mengidentifikasi potensi-potensi ini dan menyediakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan potensi tersebut. Kemudian yang ketiga, membentuk sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan. Landasan psikologis membantu memahami bagaimana sikap dan perilaku terbentuk dan bagaimana kurikulum dapat dirancang untuk membentuk sikap dan perilaku yang positif sesuai dengan tujuan pendidikan. Landasan psikologis penting dalam pengembangan kurikulum karena membantu memahami proses belajar siswa. Pemahaman ini memungkinkan identifikasi kebutuhan siswa dan pengembangan strategi pembelajaran yang sesuai, sehingga kurikulum menjadi efektif dan relevan. Selanjutnya yaitu manfaat landasan psikologis. Manfaat utama dari landasan psikologis adalah kemampuannya untuk membantu pengembangan kurikulum dalam memahami karakteristik peserta didik dan membantu kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan terencana. Selanjutnya, ciri-ciri landasan psikologis. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Jadi, landasan psikologis menekankan bahwa kurikulum harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan minat peserta didik. Kemudian yang kedua, memperhatikan tahapan perkembangan. Landasan psikologis mengakui bahwa peserta didik mengalami tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Kurikulum harus dirancang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial peserta didik. Kemudian yang ketiga, memahami proses belajar. Landasan psikologis membantu memahami bagaimana peserta didik belajar, termasuk bagaimana mereka memperoleh, memproses, dan menyimpan informasi. Kemudian, yang keempat, memperhatikan motivasi. Landasan psikologis mengakui bahwa motivasi merupakan faktor penting dalam pembelajaran. Kemudian, yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Landasan psikologis menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung. Selanjutnya, ruang lingkup landasan psikologis. Landasan psikologis dalam kurikulum mencakup pemahaman luas tentang cara siswa belajar dan berkembang, kognitif, emosional, sosial, teori belajar, behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan perkembangan individu digunakan untuk merancang pembelajaran efektif. Selanjutnya, macam-macam landasan psikologis pada pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, ada 2 cabang psikologi yang perlu diperhatikan, yakni psikologi belajar dan psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan ialah cabang psikologi yang membahas ihwal perkembangan individu dari rentang kehidupan masa kanak-kanak, masa dewasa, atau usia lanjut. Setiap individu mempunyai ciri yang tidak sama. Manusia memiliki beberapa aspek, antara lain yaitu aspek jasmani, intelektual, sosial, emosional, moral. Namun, membentuk satu kesatuan. Kemudian, psikologi belajar. Secara psikologi, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk seseorang
agar memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Definisi ini menyeratkan dua makna. Pertama, bahwa belajar merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Kedua, perubahan tingkah laku yang terjadi harus secara sadar. Selanjutnya, mengapa psikologi menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum? Psikologi menjadi landasan pengembangan kurikulum karena psikologi adalah landasan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Dengan memahami psikologi peserta didik dan proses pembelajaran, pengembangan kurikulum dapat merancang kurikulum yang efektif, relevan, dan bermakna bagi peserta didik. Kurikulum yang baik akan membantu peserta didik mencapai potensi mereka secara optimal dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang landasan sosiologis. Pengertian landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum adalah dasar-dasar yang mempertimbangkan asumsi-asumsi yang berasal dari sosial yang dijadikan sebagai titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Dalam konteks inilah anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Baik, untuk selanjutnya tujuan dan fungsi landasan sosiologis. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap lingkungannya, lingkungan alam, sosial, dan budaya. Ini mencakup pemahaman tentang ekosistem alam, dinamika interaksi sosial, dan kekayaan budaya yang ada. Dengan pemahaman ini, peserta didik diharapkan dapat lebih peka terhadap isu-isu lingkungan dan sosial. Kemudian yang kedua, mengakrabkan peserta didik dengan lingkungannya, sehingga tidak asing dengan lingkungannya. Melalui pengalaman belajar yang relevan, peserta didik diajak untuk terlibat langsung dengan lingkungan mereka. Ini bisa melalui kegiatan lapangan, proyek komunitas, atau studi kasus yang mengangkut isu-isu lokal. Kemudian yang ketiga, menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari untuk memecahkan masalah yang ditemukan di lingkungan sekitarnya. Kurikulum berorientasi pada tindakan, di mana peserta didik didorong untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mengatasi masalah nyata di lingkungan mereka. Kemudian yang keempat, mendorong bekerja berkelompok. Manusia adalah makhluk sosial. Dengan bekerja kelompok, peserta didik dapat belajar bagaimana cara bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian, fungsi landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, pengembangan kurikulum dapat memastikan bahwa peserta didik dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang akan berguna dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, mengembangkan kurikulum yang relevan. Kurikulum yang relevan adalah kurikulum yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya peserta didik. Dengan kurikulum yang relevan, peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar karena mereka melihat hubungan langsung antara apa yang mereka pelajari dan kehidupan mereka. Yang keempat yaitu mengembangkan kesadaran sosial. Kurikulum harus membantu peserta didik mengembangkan pemahaman tentang tanggung jawab sosial mereka. Ini mencakup penanaman nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan kesadaran sosial yang tinggi, peserta didik akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya, manfaat landasan sosiologis.
Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap lingkungannya, serta menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. Kemudian, ciri-ciri landasan sosiologis. Ciri-ciri landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum adalah yang pertama, berdasarkan fakta empiris mengenai kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Jadi, kurikulum dibuat berdasarkan apa yang benar-benar dibutuhkan dan sedang berkembang di masyarakat. Kemudian yang kedua, berdasarkan norma kehidupan masyarakat. Kurikulum harus memasukkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang ketiga, berdasarkan budaya dan nilai-nilai masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup landasan sosiologis. Landasan ini melibatkan pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dengan masyarakat dan budaya. Ini mencakup aspek-aspek seperti peran lembaga pendidikan dalam membentuk dan mempertahankan nilai-nilai sosial, serta bagaimana konteks sosial dan budaya mempengaruhi proses pembelajaran dan pengajaran. Selanjutnya, macam-macam landasan sosiologis pada pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu nilai dan norma masyarakat. Jadi, kurikulum harus mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ini penting agar siswa dapat memahami dan menghargai budaya mereka sendiri serta budaya orang lain. Kemudian yang kedua, kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan saat ini maupun kebutuhan masa depan. Kemudian keberagaman sosial. Masyarakat terdiri dari individu-individu dengan latar belakang yang beragama. Kurikulum harus mengakui dan menghargai keberagaman ini, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk belajar dan berkembang. Kemudian yang keempat, permintaan atau tuntutan masyarakat. Masyarakat memiliki harapan dan tuntutan tertentu terhadap sistem pendidikan. Kurikulum harus responsif terhadap tuntutan ini, serta terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, mengapa sosiologi menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum? Sosiologi menjadi landasan pengembangan kurikulum karena pendidikan tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan selalu terkait erat dengan konteks sosial budaya masyarakat. Dengan memahami landasan sosiologis, kebijakan pendidikan yang dibuat dapat lebih relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang landasan IPTEK. Pengertian landasan IPTEK. Landasan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pondasi yang menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan bukan sesuatu yang muncul begitu saja, melainkan landasan IPTEK adalah hasil budaya manusia yang berkembang melalui penelitian sistematis dan penerapannya, serta tidak terpisahkan dari perkembangan masyarakat. Artinya, ia berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Bayangkan saja, dari zaman batu hingga era digital, setiap penemuan dan inovasi adalah cerminan dari kebutuhan dan kemampuan manusia pada masanya. Lebih lanjut, IPTEK dibangun melalui penelitian sistematis. Ini berarti para ilmuwan dan peneliti tidak bekerja secara acak, melainkan mengikuti metode ilmiah yang ketat untuk memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan dapat diandalkan dan diuji kebenarannya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi landasan IPTEK. Landasan IPTEK dalam pengembangan kurikulum bertujuan untuk: yang pertama, IPTEK membantu kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Jadi, IPTEK terus berkembang dan kurikulum harus mengikuti perkembangan tersebut agar siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian, yang kedua, memperluas akses pendidikan. Teknologi memungkinkan pendidikan menjangkau lebih banyak orang, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Artinya, IPTEK menyediakan
berbagai alat dan sumber daya yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan efektif. Kemudian, fungsi landasan iptek dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, menambah informasi. Iptek memberikan akses ke berbagai sumber informasi yang luas dan terkini, sehingga memperkaya materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Alat-alat dan aplikasi teknologi dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar yang lebih efektif, seperti kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, memudahkan akses belajar. Teknologi memungkinkan pembelajaran dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga memudahkan akses bagi siswa yang memiliki keterbatasan waktu atau tempat. Kemudian yang keempat, membuat materi jadi lebih menarik. Penggunaan media interaktif dan multimedia dapat membuat materi pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian yang kelima, memungkinkan pendidikan menjadi lebih inklusif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Iptek memungkinkan pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel dan adaptif, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Selanjutnya, manfaat landasan iptek. Yang pertama, relevansi dengan perkembangan zaman. Jadi, iptek yang terus berkembang memastikan kurikulum selalu mutakhir, sehingga siswa dibekali pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di era modern. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran akses. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran membuat proses belajar lebih menarik, interaktif, dan efektif, sehingga meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian, informasi yang luas mendorong inovasi dan kreativitas. Iptek membuka pintu akses ke sumber informasi yang tak terbatas, memungkinkan siswa untuk belajar lebih dalam dan luas. Kemudian, mendorong inovasi dan kreativitas. Paparan terhadap iptek memicu siswa untuk berpikir kritis, berinovasi, dan mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri landasan iptek. Ciri-ciri landasan iptek dalam pengembangan kurikulum adalah yang pertama, bersifat ilmiah. Maksudnya adalah kurikulum yang didasarkan pada iptek harus didasarkan pada fakta dan data yang valid, serta mengikuti metode ilmiah dalam pengembangan dan evaluasinya. Yang kedua, menggunakan teknologi. Kurikulum harus memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam pembelajaran, baik dalam penyampaian materi, interaksi siswa, maupun evaluasi hasil belajar. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Kemudian yang keempat, mengembangkan kemampuan kolaborasi. Iptek memungkinkan siswa untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam proyek-proyek pembelajaran, sehingga mengembangkan kemampuan mereka dalam bekerja tim. Kemudian selanjutnya, ruang lingkup landasan iptek. Ruang lingkup landasan ini mencakup integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kurikulum. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi pendidikan, serta bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Selanjutnya, macam-macam landasan iptek pada pengembangan kurikulum. Yang pertama, ilmu pengetahuan dasar. Jadi, ini adalah fondasi dari semua kemajuan iptek. Kurikulum harus memasukkan prinsip-prinsip dasar ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kemudian yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi. TIK telah mengubah cara kita belajar dan bekerja. Kurikulum harus memasukkan keterampilan TIK seperti penggunaan komputer, internet, dan perangkat lunak. Kemudian, teknologi terapan.
Ini adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum harus memasukkan keterampilan teknologi terapan seperti teknik, desain, dan manufaktur. Kemudian, inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas adalah kunci untuk kemajuan iptek. Kurikulum harus mendorong siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menciptakan hal-hal baru. Selanjutnya, mengapa iptek menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum? Iptek menjadi landasan pengembangan kurikulum karena memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Produk-produk dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sangat beragam dan dinamis, mempengaruhi kehidupan manusia secara signifikan dan menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu landasan organisatoris. Pengertian landasan organisatoris. Landasan organisatoris adalah kerangka kerja yang mengatur penyusunan materi pengajaran secara sistematis, disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Landasan organisatoris merupakan asas yang paling mendasar karena kurikulum akan berjalan dengan baik apabila diorganisasikan dengan baik pula. Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga guru dapat lebih mudah dalam menyajikan bahan-bahan pelajaran yang beragam kepada peserta didik. Dengan demikian, landasan organisatoris memastikan bahwa kurikulum tidak hanya berisi materi pelajaran yang relevan, tetapi juga disajikan secara efektif dan efisien. Ini seperti memastikan bahwa bangunan tidak hanya memiliki bahan-bahan yang berkualitas, tetapi juga dibangun dengan teknik yang tepat. Kemudian, tujuan dan fungsi landasan organisatoris. Landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum bertujuan untuk yang pertama, memfasilitasi proses belajar mengajar. Jadi, landasan organisatoris memastikan bahwa materi pelajaran disusun secara logis dan sistematis sehingga memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan siswa dalam memahaminya. Yang kedua, mencapai tujuan pendidikan. Dengan organisasi yang baik, kurikulum dapat mengarahkan siswa menuju pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian, memudahkan evaluasi dan perbaikan kurikulum. Struktur kurikulum yang jelas memudahkan proses evaluasi terhadap efektivitas kurikulum. Hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan kurikulum di masa mendatang. Selanjutnya yaitu fungsi landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, struktur yang jelas dan terarah dalam kurikulum. Landasan organisatoris memastikan bahwa kurikulum memiliki kerangka kerja yang jelas dan terarah, sehingga memudahkan guru dan siswa dalam memahami dan mengikuti alur pembelajaran. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa semua aspek penting dalam kurikulum tercakup dan terintegrasi. Landasan ini membantu memastikan bahwa semua aspek penting dalam kurikulum seperti tujuan pembelajaran, materi pelajaran, dan metode evaluasi tercakup dan terintegrasi secara harmonis. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi proses evaluasi dan perbaikan kurikulum. Dengan struktur yang jelas, proses evaluasi kurikulum menjadi lebih mudah dilakukan. Hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan kurikulum agar lebih efektif. Kemudian, manfaat landasan organisatoris. Landasan organisatoris adalah tulang punggung dari kurikulum yang berkualitas. Ia memberikan kerangka kerja yang sistematis, memastikan kesinambungan dan urutan pembelajaran, meningkatkan efisiensi, mendorong integrasi antar mata pelajaran, dan memfasilitasi
adaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri landasan organisatoris. Ciri-ciri landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum adalah struktur yang jelas dan sistematis, urutan logis. Jadi, materi disusun dari yang sederhana ke yang kompleks, memastikan pemahaman bertahap. Kemudian integrasi dan koordinasi fokus pada tujuan. Artinya organisasi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir adanya pembagian tugas yang jelas. Selanjutnya, ruang lingkup landasan organisatoris. Ruang lingkup landasan organisasi dalam pengembangan kurikulum mencakup segala hal yang berkaitan dengan bagaimana kurikulum disusun, diatur, dan dilaksanakan. Ini bukan hanya sekedar urusan administratif, tetapi juga menyangkut bagaimana pengalaman belajar siswa diorganisasikan agar efektif. Selanjutnya yaitu macam-macam landasan organisatoris pada pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu mata pelajaran terpisah. Jadi, kurikulum ini memisahkan mata pelajaran menjadi unit-unit yang berdiri sendiri. Setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah tanpa banyak kaitan dengan mata pelajaran lain. Fokusnya pada penguasaan konten setiap mata pelajaran. Yang kedua, mata pelajaran terkait. Kurikulum ini mencoba menghubungkan beberapa mata pelajaran yang memiliki keterkaitan. Meskipun mata pelajaran tetap diajarkan terpisah, ada upaya untuk mencari hubungan dan korelasi antar mata pelajaran. Kemudian kurikulum terpadu. Jadi, kurikulum ini menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu unit pembelajaran yang terpadu. Materi pembelajaran disusun berdasarkan tema atau masalah yang relevan dengan kehidupan siswa. Kemudian, kurikulum inti. Jadi, kurikulum ini menekankan pada mata pelajaran inti yang dianggap penting bagi semua siswa. Mata pelajaran inti ini biasanya mencakup keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta pengetahuan tentang sejarah, sains, dan metafisika. Selanjutnya, mengapa organisatoris menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum? Organisasi menjadi landasan pengembangan kurikulum karena organisasi adalah fondasi penting untuk menciptakan kurikulum berkualitas. Tanpa organisasi yang kuat, kurikulum akan kehilangan arah dan tidak efektif dalam mencapai tujuannya. Kesimpulan, landasan pengembangan kurikulum adalah fondasi yang sangat penting dalam merancang sistem pendidikan yang efektif dan relevan. Ini mencakup berbagai aspek yang saling terkait, yang bersama-sama membentuk kerangka kerja untuk kurikulum yang berkualitas. Landasan filosofis menentukan arah tujuan pendidikan, membentuk karakter peserta didik, dan memberikan pandangan hidup yang relevan. Kemudian, landasan psikologis hadir untuk memahami bagaimana siswa belajar dan berkembang. Landasan sosiologis tidak kalah penting karena pendidikan tidak terlepas dari konteks sosial budaya masyarakat. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, landasan iptek memastikan bahwa kurikulum selalu mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum harus mampu membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Terakhir, landasan organisatoris memberikan struktur yang jelas pada hubungan antar mata pelajaran. Tanpa organisasi yang baik, kurikulum akan kehilangan arah dan tidak efektif. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.